Hi guys, it's nice to see you again this time. How are you? I hope you are all fine ya. Oke, tahu nggak sih bedanya noun phrase, frase nomina, atau verb phrase, frase verba? Apakah masing-masing harus mengandung noun, kata benda, atau verb, kata kerja? Well, are you sure? You're not sure? Well, let's check them out. Masih ingat kan dengan hierarki bahasa? Nah, ada di level manakah noun phrase dan verb phrase ini? Fonem, morfem, kata, klausa, frasa, kalimat, atau teks? Ya, betul, di tingkatan phrase atau frase. Apa sih noun phrase itu? Let's recall a bit then. Noun phrase atau frasa nomina is a group of words in a sentence which together behaves as a noun. It has a noun or pronoun as its main word. Jadi, frasa nomina ini merupakan sekumpulan kata yang bertindak sebagai sebuah noun atau kata benda. Bentuk ini biasanya memiliki noun, kata benda, atau pronoun, kata ganti sebagai kata induk. Terus, di manakah biasanya posisinya berada di dalam kalimat? Where can you find it in a sentence? Noun phrase, frasa nomina ini bisa ditemukan di beberapa fungsi dari kalimat. Pertama, di fungsi subjek. Contohnya dalam kalimat the camera never lies, kameranya tidak pernah bohong. The camera merupakan subjek yang berbentuk noun phrase, yang terdiri dari bentuk artikel, kata sandang the, dan noun, kata benda kamera. Kedua, menempati posisi objek. Contoh, terlihat di kalimat the police arrested the criminal. Polisi itu menangkap penjahat itu. Kalimat ini memiliki dua noun phrases. Pertama, the police terdiri dari artikel the dan noun police. Berikutnya, noun phrase the criminal menempati fungsi objek yang terdiri dari noun phrase the criminal terdiri dari artikel kata sandang the dan noun kata benda criminal. Posisi ketiga, noun phrase menempati fungsi komplement. Bentuk kalimat nominal yang menggunakan verba bentuk be seperti is, am, are, dan lain-lain diikuti oleh fungsi yang bernama complement. Kita lihat di contoh ya. Oke, kalimat he was a coffee barista. Dia dulu adalah seorang barista kopi, pembuat minuman kopi. Terdiri dari subjek he, verba be, bentuk was, dan komplement berupa noun phrase a coffee barista. Noun phrase ini terdiri dari artikel kata sandang a, seorang, noun thing, kata benda berupa benda kopi, dan noun person, kata benda berupa orang barista. Noun juga bisa mengikuti kelas kata preposisi seperti dalam frase preposisi. Lihat contohnya. The students have the classes at their home. Para mahasiswa kuliah dari rumah mereka. Kalimat ini terdiri dari subjek bentuk noun phrase the student, diikuti verba have, kemudian objek noun phrase the classes, kelas-kelas, dan frase preposisi at their home. Adapun frase preposisi at their home terdiri dari preposisi at, di, dan noun phrase their home, rumah mereka, yang terdiri dari determiner berupa possessive pronoun their dan noun home. And how to form the noun phrase? Well, gimana caranya membentuk frase nomina ini ya? Oke, ada beberapa variasi bentuk. Mari kita simak. Pertama, bentuk artikel kata sandang plus noun. Tambahkan artikel the, a atau an. Contohnya, the government, pemerintah itu. An insect, seekor serangga. A student, seorang mahasiswa. 2. Adjektif, kata sifat plus noun. Contoh, good times, waktu-waktu menyenangkan. Green leaf, daun hijau, dan slim handphone, handphone tipis. Bentuk noun plus noun, kata benda plus kata benda. Contoh, school bag, tas sekolah. Storybook, buku cerita, dan plastic handphone, handphone plastik. 4. Quantifier, penanda jumlah plus noun. Contoh, many dangers, banyak bahaya. Several apples, beberapa apel. Dan loads of friends, banyak teman. Kelima, determiner berupa posesif, demonstratif, dan number plus noun. Contoh, my hand terdiri dari posesif
My yang berarti ku dan noun hand yang berarti tangan. Kemudian these houses, rumah-rumah ini terdiri dari demonstratif this yang berarti ini dan merupakan bentuk jamak dan noun houses. Berikutnya 4 clothes, 4 baju terdiri dari kata bilangan 4 dan noun clothes. Terakhir, 6. Noun phrase bisa dibentuk dari objek pronoun, kata ganti yang menempati posisi objek saja, seperti mine, milikku, dan them, mereka. Yuk kita lihat penerapannya. Kita ambil contoh dari kategori food, makanan. Noun phrase some peanut butter sandwich yang berarti beberapa roti isi selai kacang terdiri dari quantifier some, noun peanut, noun butter, dan noun sandwich. Kategori lain yaitu activity atau kegiatan seperti camping in Mr. James Wood, berkemah di hutan milik Pak Wood. Terdiri dari noun camping diikuti frase preposisi yaitu preposisi in dan possessive Mr. James serta noun wood. Contoh yang lain adalah berkaitan dengan animal, binatang. Your sleepy brown cat, kucing coklatmu yang mengantuk. Terdiri dari possessive your, kemudian adjective sleepy, adjective brown, dan noun cat. Yuk kita bandingkan dengan frase yang kedua, yaitu verb phrase. Frase verba ini didefinisikan sebagai sekumpulan kata yang memiliki verba utama sebagai kata induknya. Bentuk ini terdiri dari verba bantu dan verba utama. Jika dianalogikan seperti anak lelaki yang ingin menyeberang sungai menggunakan perahu. Anak lelaki itu adalah main verb, verba utamanya, sedangkan perahunya merupakan helping verb, verba bantunya. Ada dua jenis helping verb, yaitu principal auxiliaries, yang berfungsi membentuk tense atau kala. Verba bantu ini terdiri dari bentuk be seperti is, am, are, was, were, being, dan been. Bentuk do seperti do, does, dan did. Bentuk have, has, had, dan having. Berikutnya ialah modal auxiliaries yang berfungsi menambah makna dari verba utama, berupa will, would, can, could, shall, should, may, might, dan must. Kita lihat contoh penggunaannya ya. The little boy has been rowing the boat for hours. Anak lelaki itu telah mendayung perahunya selama berjam-jam. Has been merupakan helping verb, rowing merupakan main verb. Yuk kita praktek membedah frase verba. The chicks are standing in the backyard. Anak ayam itu sedang berdiri di halaman belakang. Are merupakan helping verb, standing merupakan main verb. A lady must water the plant. Seorang wanita harus menyirami tanaman itu. Must merupakan helping verb, water, main verb. My little brother can have worked on a task. Adik lelakiku dapat saja telah mengerjakan sebuah tugas. Can have helping verb, work, main verb. Nah guys, sekarang udah pada tahu kan apa perbedaan noun phrase dan verb phrase? Masing-masing memiliki komponen yang berbeda. Kedua jenis frase ini paling sering digunakan di dalam teks. Oke, any question or comment? Ada pertanyaan atau komentar yang berkaitan dengan materi kali ini? Yuk, feel free buat share di kolom komentar di bawah ya. Oke, see you again with Miss Tari in another topic then.